Tanggal-tanggal penting Adolf Hitler. Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler yang dijiwai oleh ideologinya yang bermotif rasial, rezim Nazi merupakan penyebab terjadinya peristiwa pembantaian massal 6 juta orang Yahudi dan jutaan korban lainnya. Fakta utama pertama, meski ideologi dan kepemimpinan Hitler menjadi penyebab utama Holocaust dan tewasnya jutaan orang dalam Perang Dunia Kedua di Eropa, rezim Nazi mendapatkan dukungan yang sangat besar dari banyak pihak dan diuntungkan oleh sikap ketidakpedulian warga sipil dan para tokoh profesional. Kedua, ada banyak mitos dan kesalahpahaman mengenai Hitler dan kehidupannya. Contoh yang paling umum adalah tentang nenek moyang Hitler yang diduga keturunan Yahudi. Ketiga, peristiwa-peristiwa yang akan kami ulas dalam video berikut ini merupakan sebagian dari tonggak sejarah penting dalam kehidupan salah seorang diktator paling bengis di Eropa. 20 April 1889, Adolf Hitler yang dilahirkan di kota perbatasan Austria di atas Braunau am Inn merupakan anak seorang pemungut pajak Alois Hitler. Berbeda dengan kabar yang berkembang, ia tidak memiliki nenek moyang keturunan Yahudi. Berganti tahun ke 1908, Hitler pindah ke Wina. Ia mulai jatuh miskin dan tinggal di penampungan tunawisma pada tahun berikutnya setelah ia menghambur-hamburkan harta warisannya yang sangat besar jumlahnya. Hitler tinggal di Wina hingga Mei 1913. Di tahun 1913, Hitler pindah ke Munich, Jerman pada Mei, dan pada tahun berikutnya ia mendaftar masuk tentara Jerman untuk berperang di Perang Dunia Pertama. 1918, Hitler menderita separuh buta akibat serangan gas mustard dekat Ypres di Belgia. Ia mengetahui berita gencatan senjata pada 11 November 1918 saat menjalani penyembuhan di sebuah rumah sakit militer. Perang Dunia Pertama telah memberikan dampak yang mendalam pada diri Hitler dan banyak orang Jerman lainnya. Konflik tersebut dan perdamaian yang sifatnya memecah belah telah menimbulkan konsekuensi besar yang berdampak hingga beberapa puluh tahun kemudian dengan pecahnya Perang Dunia Kedua dan genosida yang dilakukan selama perang tersebut. 12 September 1919, Hitler menghadiri pertemuan awal Partai Pekerja Jerman, yang di kemudian hari di bawah kepemimpinannya berubah menjadi Partai Nazi. Dan tanggal 8-9 November 1923, Adolf Hitler dan Partai Nazi memimpin kelompok koalisi untuk menumbangkan pemerintahan Bavaria dan memulai revolusi nasional. Upaya yang disebut juga dengan Beer Hall Putsch ini mengalami kegagalan. Hitler dan yang lainnya ditangkap atas dasar pengkhianatan. 1923 hingga 25. Hitler kemudian dihukum karena pengkhianatan tingkat tinggi dan harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Kendati demikian, ternyata ia hanya menjalani selama setahun. Saat di penjara, ia menulis Mein Kampf yang artinya perjuanganku. Memoir yang dikenal luas karena reputasi negatifnya ini terbukti berpengaruh besar dalam mendorong komponen utama Nazisme dan ideologinya yang rasial. Diterbitkan dalam 2 jilid pada 1925 dan 26, buku ini laku terjual hingga 1 juta eksemplar pada 1933, yakni tahun pertama masa dinasti Hitler. 1925, Hitler membentuk SS, Skuadron Perlindungan. Selama rezim Nazi berkuasa, SS tidak hanya bertanggung jawab atas pasukan polisi Jerman dan sistem kamp konsentrasi, tapi juga atas keamanan, identifikasi, etnis, kebijakan, pemukiman, dan populasi serta intelijen. 10 April 1932, Hitler kalah dalam pemilihan presiden Jerman putaran kedua dari petahana yang berusia lanjut bernama Jenderal Paul von Hindenburg. Januari 1933, Partai Nazi
naik ke tampuk kekuasaan setelah penunjukan Adolf Hitler sebagai Kanselir. Tanggal 23 Maret 1933, menyusul pembakaran gedung parlemen Jerman, Reichstag, oleh orang tidak dikenal, Parlemen Jerman mengesahkan undang-undang untuk pemulihan derita bangsa dan negara, Reich, yang secara umum dikenal sebagai Enabling Act atau Undang-Undang Pemberian Kuasa. Undang-undang ini memungkinkan Hitler sebagai kanselir mengajukan dan mendatangani undang-undang tanpa meminta persetujuan parlemen, dan undang-undang ini sangat efektif membentuk kediktatoran Hitler di Jerman kala itu. 30 Juni hingga 2 Juli 1934. Atas perintah Hitler, para pemimpin Nazi menghapus kepimpinan SA dan membunuh musuh-musuh politik lainnya. Pembersihan melalui pembunuhan tersebut memperkuat kesepakatan antara rezim Nazi dan tentara Jerman yang mengkonsolidasi kekuasaan Nazi dan memungkinkan Hitler menyatakan dirinya sebagai Führer, yang artinya pemimpin Jerman, dan mengklaim kekuasaan mutlak. Musim panas 1936. Hitler membuka Olimpiade Berlin, dan di tahun tersebut menjadi satu kasus langka di mana suatu negara, Jerman, bertindak selaku tuan rumah baik untuk pertandingan Olimpiade musim panas maupun musim dingin. Nazi Jerman menggunakan Olimpiade 1936 untuk tujuan propaganda. Nazi mempromosikan citra Jerman yang baru, kuat dan bersatu, sembari menutupi tindakan rezim yang menyasar orang Yahudi dan Roma, serta pertumbuhan militerisme Jerman. 1938, Hitler mengadakan pertemuan dengan pemimpin Inggris, Prancis, dan Italia dalam suatu konversi di Munich, Jerman pada 29 hingga 30 September 1938. Dalam pertemuan itu, mereka menyetujui aneksasi Jerman atas Sudetenland, dan sebagai balasan mereka mendapatkan janji perdamaian dari Jerman. 6 bulan kemudian, Hitler bergerak menyerang negara Cekoslowakia. 12 Maret 1938, tentara Jerman melakukan march memasuki Austria. Putra pribumi Adolf Hitler menyeberangi perbatasan Austria-Jerman pada tengah hari di kampung halamannya, Braunau am Inn. Pada hari berikutnya, aneksasi Jerman atas Austria diumumkan pada 15 Maret. Hitler kemudian memasuki ibu kota Austria, Wina, yang disambut sorak-sorai sekitar 200.000 orang. 23 Januari 1938, dalam sebuah pidato di hadapan parlemen Jerman pada Januari 1939, Hitler menyatakan bahwa Perang Dunia berikutnya akan berakibat pada permusnahan kaum Yahudi dan Eropa. 23 Agustus 1939, Menteri Luar Negeri Jerman dan Soviet, Ribbentrop dan Molotov, masing-masingnya menandatangani Fakta Jerman-Soviet. Prinsip utama perjanjian ini adalah fakta non-agresi selama 10 tahun di mana masing-masing negara penanda tangan berjanji untuk tidak saling serang. September 1 tahun 1939, Nazi akhirnya berpindah menginvasi Polandia, sehingga mengakibatkan pecahnya Perang Dunia Kedua. Musim gugur 1939 atau awal Januari 1940, Adolf Hitler menandatangani otorisasi rahasia untuk program eutanasia, pembunuhan sistematis pasien penyandang disabilitas fisik dan mental yang berada di lembaga-lembaga di wilayah Jerman dan di wilayah yang telah dianeksasinya. Dan ini adalah salah satu contoh di mana Hitler menandatangani otorisasi untuk program pembantaian massal secara sistematis. 1941. Pada 1941, Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, dan otoritas Jerman terkemuka lainnya membuat keputusan untuk membinasakan kaum Yahudi di Eropa secara fisik. 22 Juni 1941, tentara Jerman menginvasi Uni Soviet dalam operasi Barbarossa.
Berbeda dengan penaklukan mereka di Eropa Barat, Hitler dan para pemimpin Nazi yang lainnya melihat perang melawan Uni Soviet sebagai sesuatu yang bersifat rasial dan ideologis. 11 Desember 1941, menyusul serangan Jepang terhadap Pearl Harbor, Nazi Jerman dan sekutunya, Italia, menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kendati sebenarnya, AS hanya menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jepang. Dalam waktu kurang dari setahun, pasukan darat Amerika sudah terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Jerman di Afrika Utara. 19 Juni 1942, Hitler memerintahkan tindakan pembalasan terhadap penduduk Ceko menyusul kematian Reinhard Heydrich, pejabat nomor 2 di SS. Kota Lidice dan Leżaki dihancurkan dan penduduknya dibantai hingga diusir. 31 Januari hingga 2 Februari 1943. Setelah pertempuran sengit selama berbulan-bulan yang menimbulkan jatuhnya banyak korban, pasukan Jerman saat itu hanya berjumlah sekitar 91.000 orang prajurit yang selamat, menyerah di Stalingrad, yang menandai suatu titik balik besar. Perang Dunia dan merupakan bencana bagi tujuan jangka panjang Hitler untuk menaklukkan Uni Soviet. 6 Juni 1944, pasukan sekutu berhasil mendarat di pantai Normandy di Prancis sehingga membuka front kedua melawan Jerman dan rezim Hitler. 20 Juli 1944, Hitler selamat dari upaya pembunuhan yang dikoordinasikan oleh pejabat militer dan sipil. Kegagalan upaya pembunuhan ini dan rencana kudeta yang menggiringnya mengakibatkan penangkapan sekitar 7.000 orang dan pengeksekusian hampir sebanyak 5.000 orang. 30 April 1945, Hitler memilih melakukan bunuh diri dalam sebuah bunker bawah tanah di Berlin daripada ditangkap pasukan Soviet yang sedang merengsek maju. Di tahun 1945 ini, Pengadilan Militer Internasional atau IMT di Nuremberg memutuskan untuk tidak mengadili Adolf Hitler, Heinrich Himmler, dan Joseph Goebbels secara in absentia. Ketiganya telah melakukan bunuh diri sebelum perang berakhir. Dengan begitu, IMT berharap untuk tidak menciptakan kesan bahwa mereka mungkin masih hidup.